Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Kita masuk pada kaidah yang pertama dari 72 kaidah, membahas tentang kehidupan atau permasalahan dalam kehidupan kita. Kaidah pertama itu, agama datang untuk kebahagiaan manusia. Agama itu datang untuk kebahagiaan manusia. Datang membawa manfaat dan menghilangkan madarat. Baik ya. Ini kaidah penting yang harus difahami. Agama itu datang untuk kebahagiaan manusia. Datang untuk kebahagiaan manusia. Datangnya dengan apa? Mendatangkan kemaslahatan dan menolak apa? Kemadharatan. Sudah jelas ya? Tes. Oke. Agama datang membawa kebahagiaan. Kurang kencang? Harus mendekat ya. Udah Pak? Aman? TB. Agama datang membawa kebahagiaan. Agama itu berarti mencakup perintah dan larangan. Jadi semua perintahnya Allah, semua larangannya Allah datang membawa kebahagiaan kita. Seluruh perintah datang membawa kemaslahatan. Semua larangan datang membawa apa? Kemadharatan. Jadi mana yang itu maslahat, maka diperintahkan oleh syariat. Mana yang itu madarat, itu dilarang oleh syariat. Berarti apa? Kalau maslahat itu diperintahkan, kalau madarat itu dilarang, itu berarti apa? Untuk kebahagiaan kita. Berarti untuk kebahagiaan kita. Ini diyakini dulu ini. Misal kayak kasih contoh dulu. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Maka perintah tauhid itu berarti datang untuk kebahagiaan kita. Karena tauhid itu pasti membawa apa? Kemaslahatan. Larangan kita, Allah melarang kita untuk menyekutukannya. Berarti apa? Berarti itu untuk kebahagiaan kita. Untuk kebahagiaan kita. Dan semua larangan pasti membawa kemadharatan. Kayak misal contoh, Allah larang kita berikhtilat, campur aduk laki-laki dan perempuan. Tidaklah Allah melarang itu kecuali karena ada bahaya. Dan bahaya itu ditiadakan dalam agama kita
dalam rangka kebahagiaan kita. Allah melarang para wanita untuk bertabarruj, membuka aurat-auratnya. Tidaklah Allah larang itu kecuali apa? Membawa madarat, membawa bahaya. Oleh karenanya itu dilarang. Dan dilarangnya dalam rangka untuk kebahagiaan kita. Kesimpulan, semua perintahnya Allah, semua larangannya Allah datang untuk membahagiakan kita. Tidaklah satu perintah dari sekian perintah kecuali datang untuk membahagiakan kita. Tidaklah datang satu larangan dari larangan ada kecuali itu untuk membahagiakan kita. Maka ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan terkait dengan ahli warisan, Pak. Allah mewajibkan dalam pembagian syariat 1:2. Mereka bilang apa? Ini menyesakkan kita, membuat kita sesak, menyesakkan kita gitu. Enggak. Agama datang untuk kebahagiaan kita. Tidaklah Allah membagi 1 bagi 2, tidaklah itu kecuali kemaslahatan. Oleh karenanya Allah wajibkan. Allah wajibkan. Bisa dipahami insyaallah ya? Itu seluruh. Jadi nggak boleh seorang wanita mengatakan begini, menutupi aurat itu bikin kita capek. Bikin kita apa? Capek, pegel, apalagi sumuk. Nggak boleh. Karena apa? Karena perintah berjilbab, perintah menutupi aurat, tidak ada yang lain kecuali itu karena demi kemaslahatan kita dan kebahagiaan kita. Gak ada agama itu datang bikin kita sengsara, itu gak ada. Gak ada agama ini datang membuat kita sengsara, bikin kita kacau, itu gak ada, Pak. Seluruh A sampai Z, perintah dan larangan, semua adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Baik, oleh karenanya yang baik pasti diperintahkan, yang membawa madarat pasti dilarang. Waris, laki-laki 2 untuk yang perempuan 1. Nah, bagaimana jika sudah diterapkan satu-satu sesuai dengan pemerintah? Terus bagaimana kita? Artinya kan tidak sesuai dengan agama. Apakah kita itu termasuk masih ada tabungan di saat di akhir nanti? Selama kita sudah berupaya dengan semampu kita untuk menyampaikan malana ilal balaghul mubin, kita nggak ada kecuali menyampaikan. Setelah disampaikan, kemudian diterapkan sesuai dengan penerapan yang ada, maka yang dosa adalah yang menerapkan, bukan kita. Bukan kita. Kalau andai kata terjadi pada keluarga kita, ya main politiknya gitu aja, Pak. Politiknya begini, kalau saya ngasih usulan itu begini. Melihat gegernya keluarga kalau dibagi sebagaimana apa? Bagi warisan sesuai syar'i, maka jenengan begini. Gini aja. Tetap laki-laki itu 2, wanita itu 1, tapi bagiannya kami 1 itu kita berikan ke kamu sebagai hadiah. Itu lebih sesuai syariat gitu, Pak ya. Tapi jangan terpaksa ngasihnya. Artinya kalau tetap diterapkan 1-2 membawa apa? Membawa masalah dan membawa bencana. Kalau kita terapkan, ya wis terserah kamu. Yuk kita juga punya tanggung jawab di situ. Maka kita bikin model kayak gitu, tetap sesuai syariat, cuma bagianmu itu 2 dan saya 1, dengan akad saya kasihkan ke kamu. Sudah selesai. Itu lebih enak, menjadi solusi yang tepat. Tapi nggak boleh
ngasihnya gerundel, karena ngasih ya harus ditata hatinya. Nah, jelas ya. Dalil tentang kaidah tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran biahsani ma kanu ya'malun." Lihat firman Allah ini, man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami kasih kehidupan dia yang baik. Ini kehidupan dunia loh, kebahagiaan dunia. Dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Sisi pendalilan ayat dengan kaidah apa coba? Yaitu Anda beramal soleh. Allah memerintahkan Anda beramal soleh. Allah memerintahkan Anda untuk beriman. Apa tujuannya? Bahagia kan? Kembali ke siapa? Diri kita. Karena kami akan kasihkan dia kehidupan yang bagus. Dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Berarti Allah memerintahkan kita beramal soleh. Allah perintahkan kita beriman kepadanya, ujung-ujungnya apa? Itu untuk kebahagiaan kita. Allah ngasih kebahagiaan kita di dunia berupa hayatan thayyibah, dan di akhirat kita dikasih pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan kaidah, agama itu datang untuk kebahagiaan kita. Agama itu datang untuk kebahagiaan kita. Bisa dipahami insyaallah? Jelas? Paham ya? Ini mendasar loh ini. Jadi biar kita itu nyaman. Oh, menjalankan perintah itu ini sebenarnya untuk kita. Menjauhi larangan itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan kita menjauhi larangan-larangannya Allah, semuanya untuk kebahagiaan kita semuanya. Jadi wanita disuruh berjilbab, menutupi aurat, wanita disuruh berkhidmat kepada suaminya, suami suruh berbuat baik ke istri. Semuanya itu dalam rangka apa? Kembali ke kita masing-masing, ke manusianya. Jadi seluruh syariat yang Allah syariatkan, seluruh perintah larangan yang Allah perintahkan itu semua kembali ke kebahagiaan kita, bukan kembali ke Allah, bukan kembali ke orang lain. Kalau kita disuruh sedekah kepada orang lain, membantu kepada orang lain, berkorban jiwa dan raga, itu bukan untuk kepentingan orang lain, bukan, tapi untuk kebahagiaan kita sendiri. Paham ya? Untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Kaidah ini kita kasih contoh coba. Dalam contoh seluruh bahaya, kan kita kasih kata dia apa? Bentuk bahagianya itu gimana? Semua yang bermaslahat pasti Allah perintahkan, dan semua yang bermadharat pasti Allah larang. Kita sekarang nggak ngerti dalil, Pak. Nggak ngerti dalil.
Tapi kalau kita paham sesuatu ini bermanfaat bagi kita, maka itu berarti disyariatkan. Sesuatu itu memadharatkan kepada kita, maka berarti apa? Itu dilarang. Sekarang mengurangi nasi bagi yang umur 40 ke atas. Bukan dia tak mengurangi doang loh ya. Itu nggak ada dalil, Pak. Tapi secara uji coba, mengurangi itu bagus untuk badan. Nah, kalau itu bagus dan bermaslahat, itu pasti disyariatkan dan pasti itu dianjurkan menurut Islam. Karena itu bermaslahat, Pak. Walaupun nggak ada dalilnya loh ya. Sekarang kita nggak butuh dalil di sini. Sekarang kaidah ini kita terapkan. Kan agama datang untuk kebahagiaan kita. Seluruh yang bermaslahat pasti diperintahkan. Seluruh yang bermadharat pasti dilarang. Nah, kira-kira umur 40 ke atas Pak, senom saya aman lah ya. Umur kok dewe-dewe ini terlalu banyak makan nasi putih, terus apalagi ditambah kurang gerak, itu bermadharat itu. Maka dianjurkan untuk tidak terlalu banyak makan nasi. Jelas Pak ya? Contoh, makan yang berminyak-minyak. Terlalu banyak makan berminyak itu juga bermadharat. Maka bagi umur yang 40 ke atas, ya paling tidak, saya nggak mengatakan haram Pak ya, belum titik haram ya, tapi dianjurkan tidak, paling tidak makruh atau kecil banget lah ya, menjauhi ini, karena itu membahayakan. Kemudian kita bisa mempraktikkan kaidah ini. Olahraga ini karena dalil Pak, seminggu sekali. Maka tatkala olahraga itu memberikan kemaslahatan, ya maka itu berarti diperintahkan. Tidur pagi, kira-kira apa elek? Kalau itu membahayakan, maka itu dilarang. Karena membahayakan kan? Itu semua dalam rangka agama ini datang dalam rangka mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Bodoh tentang agamanya itu memudaratkan, makanya dilarang bodoh tentang agamanya. Ngerti tentang agamanya itu kemaslahatan, makanya diperintahkan untuk belajar. Dan seterusnya, Anda bisa praktekkan di sekian panjang masalah itu, Pak. Nah, main bola itu boleh ora? Nah, tinggal ditimbang madharat dan berapa madharatnya dan berapa kemaslahatannya. Kalau lebih besar kemaslahatannya, maka itu dianjurkan. Kalau lebih besar madharatnya, maka apa? Dilarang. Rokok. Agama kan datang untuk kebahagiaan kita. Nah, rokok itu gimana? Maslahatnya berapa, madharatnya berapa? Kalau madharatnya lebih banyak, maka dilarang. Karena agama datang untuk kebahagiaan kita. Yang madharat dilarang, yang maslahat itu diperintahkan. Begitu Pak ya, kaidahnya. Misal contoh lagi, Anda punya tetangga. Terus menyetel suara musik dengan kencang. Ini memadharatkan nggak ini ke tetangga? Kita nggak usah pakai dalil Pak. Dalil musik haram itu nggak perlu dulu kita. Kita mempraktikkan ini suara musik ini ganggu tetangga. Nah, memadharatkan kan Pak, mereka tidur nggak bisa tidur. Maka ini membahayakan, memadharatkan, maka dilarang perbuatan ini. Sampah di depan rumah. Nah, ini sekarang baunya sampah ini membahayakan atau memadharatkan enggak orang lain? Memadharatkan, maka dilarang oleh syariat. Gitu. Ada baju nggak enak, badannya nggak enak, bau banget gitu kan. Apalagi umat yang selalu di dapur gitu kan. Bangate ngaji, ora aduse,
Terus apa? Baju niku apa? 10 tahun gak dicuci. Ambune pol, penguai pol. Nah, kita bicara ini bau ini mengganggu gak orang lain? Memudaratkan gak orang lain? Memudaratkan, maka dilarang. Kalau kita mau praktekkan Pak, banyak contoh. Iya tak? Membuang kulit pisang di jalan raya. Memudaratkan apa enggak? Memudaratkan, bisa jatuh, maka dihukumi haram. Membuang kulit semangka. Memudaratkan. Contoh lagi, istri lagi sakit dan gak kuat melayani kamu. Kamu paksa melayani kamu, boleh apa enggak? Memudaratkan gak boleh. Dan itu kan kewajiban. Ya kewajiban kan diikat bagi yang mampu. Kalau gak mampu kan, ya. Nah aku pengen Ustaz. Nah pengen ya nikah mana yang pengen? Nabi ji, lo pengen. Nah, istri harus ada solusi dong. Aku pengen piye saya gitu lah. Karena harus ada solusi. Ya gitu loh. Paham insyaallah ya? Nah. Salah contoh lagi. Orang yang bikin rumah yang tinggi Pak. Rumahnya tingkat 2 atau 3 gitu kan. Terus di bawah dia itu ada banyak rumah yang kecil Pak, yang tidak. Tapi rumah yang kecil ini terganggu karena dia nggak bisa kemana? Ke halaman, karena dilihat dari atas, ya kan? Maka wajib bagi dia untuk nutupin, ngasih pagar biar yang kelihatan rumah yang di bawah. Karena Islam ini datang untuk kebahagiaan manusia. Anak nggak bahagia dengan cara kamu kayak begini ini. Paham ya? Ono gerajalan, ono karnavalan jalan raya. Ini, aku bahagia ya. Bagi yang gendang-gendang itu bahagia Pak ya. Tapi kan ini kan jalan raya. Milik orang banyak. Bukan milik person orang dan kampung orang. Enggak milik negara, milik umum. Saya juga punya di mana? Di jalan itu. Ini nggak boleh. Maka kaidahnya itu mempersempit saya. Padahal agama datang untuk kebahagiaan kita. Anak nggak bahagia cara kayak gini ini. Gitu loh Pak, jelas. Makanya dilarang oleh syariat. Jadi apapun bentuk yang itu membawa madarat, baik ke dirinya atau ke orang lain, maka itu pasti dilarang Pak. Karena agama datang untuk membawa kebahagiaan kita. Dan apapun yang itu bentuknya kemaslahatan, membawa kemaslahatan, maka baik ke diri kita atau ke orang lain, maka pasti itu diperintahkan. Karena agama itu datang membawa kebahagiaan kita. Paham gak? Ngumpul ngaji kayak gini ini. Madarat atau maslahat Pak? Apa maslahatnya? Tidak hanya talabul ilmi, oleh pahala, ketentraman jiwa, tenang hatinya, mengangkat kebodohan dari dia, banyak itu. Karena itulah, karena maslahatnya kan Pak. Walaupun ono mau apa madharate Pak? Wae ngantuk, wae turu, wae ngantuk turu, wae ngerasa turu ya. Anak lagi aduh semuanya. Tapi dibandingkan dengan kemaslahatannya lebih banyak kemaslahatannya. Maka itu disyariatkan. Nah, terusnya kalau begini keadaannya Pak, memakai muka biru saut ini supaya kita langsung praktek satu kaidah teori, langsung contoh banyak biar lebih paham.
Mukabirus shot ini Pak, mikrofon. Ini maslahat atau enggak? Apa maslahat? Ya biar jelas. Ya pengiriman suara biar jelas. Ustadznya juga enggak bro-bro gitu kan. Dan yang lainnya kan kemaslahatan Pak. Maka ceramah dengan adanya ini itu disyariatkan. Enggak sekedar boleh disyariatkan. Itu loh Pak. Bisa dipahami? Taib online kayak gini Pak. Online itu ono maslahati, ono madharati. Apa madharati? Membikin orang males. Wis online wae wis. Nunggu wae, padha wae kok jarine kan. Iya ora, padha wae kok. Ngajine padha wae kok. Ustaz ya padha kan, dia iso ngringekno kan. Maka itu madharatnya Pak, sehingga dia malas-malasan hadir di majelis ilmu karena online. Tapi kalau dilihat dari kemaslahatannya, lebih banyak kemaslahatannya, maka hadir di majelis ilmu, tapi nggak menafikan apa? Ya pakai online sih, ya banyak masalahnya juga sih online. Bagi yang sibuk, bagi yang untuk murojaah, bagi yang tidak tidak terjangkau dan lain-lain kan masalahnya banyak. Walaupun itu ada madharatnya, tapi masih besar kemaslahatannya, maka disyariatkan menyiarkan kajian-kajian melalui apa? Media-media online. Itu disyariatkan. Bisa dipahami insyaallah kayak HP. HP ini apa? Mengandung apa? Mengandung kemaslahatan dan mengandung apa? Madharat. Madharatnya apa? Wis aneh-aneh ya. Aneh-aneh wis pokoke wis ya. Ada semua ya. Iya, ada semuanya. Jadi mau cari apa pelajarannya profesor pun juga ada di HP-nya, ya kan? Saya baru dapat. Saya semalam bisa nyusun buku dengan beberapa hari. Saya pakai alat, saya ngomong kemudian bisa tulis sendiri itu loh. Oh enak banget ya. Kenapa dulu nggak tahu saya itu. Masya Allah maslahatnya enak banget. Jadi saya tinggal setelah saya ngomong banyak, baru saya sekarang lagi ngerapikan aja. Wah ini 5 hari selesai kayak gini aja. Ternyata Masya Allah ya, mendukung banget. Apalagi sekarang ada aplikasi file bahasa Arab itu dimasukkan di file itu bisa tertulis bahasa terjemahannya langsung. Tinggal diedit. Cuma saya belum tahu filenya kayak apa itu. Ada yang tahu ya? Ini saya nanya teman-teman IT supaya saya bikin buku saya tak bikin itu terjemahan selesai gitu loh. Tinggal saya mengedit aja. Jadi lebih enak gitu Pak. Masya Allah. Termasuk itulah kemaslahatannya besar. Maka disyariatkan menggunakan atau adanya teknologi-teknologi yang demikian itu. Paham ya? Karena itu termasuk membahagiakan kita. Membahagiakan kita. Agama datang untuk kebahagiaan kita. Tapi untuk ibu-ibu juga kacau ya. Dengan itu bisa selingkuh. Ya. Bapak-bapak juga bisa selingkuh. Ya ada aja sih. Tapi kecil lah ketimbang dengan maslahatnya. Kecil dengan kemaslahatannya. Apa itu? Perselingkuhan. Wah. Akeh Pak selingkuhan desa-desa. Saya ini gayain desa tapi aslinya ngono ya lebih kacau. Tapi ya jelas ya insyaallah.
Terus selanjutnya masuk dalam pembahasan kaidah kedua sebagai pelengkap dari kaidah pertama adalah menimbang madarat sama maslahat. Jikalau kemaslahatannya lebih besar ketimbang madaratnya, maka diperbolehkan. Begitu pula sebaliknya, jikalau madaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka dilarang. Tapi jikalau sama 50% 50% maslahat dan mafsadah, maka dimenangkan mafsadah, maka perkara itu dilarang. Jadi mana kaidah ini, jikalau ada sesuatu ini mengandung kemaslahatan dan juga mengandung kemadharatan, maka cara menghukuminya dilihat mana yang lebih dominan. Kayak HP ini kan, HP ini apa? Dalam diri HP ini ada kemaslahatan dan ada kemadharatan, maka butuh ditimbang mana yang dominan. Dan ini bisa jadi relatif bagi seseorang. Mungkin bagi si A dominannya apa? Kerusakan, maka HP bagi dia dilarang. Bagi B lebih dominan apa? Kemaslahatannya, maka bagi dia diperbolehkan. Bagi seseorang yang 50% 50%, maka bagi dia HP itu dilarang. Bisa dipahami? Bagi anak yang gak punya kerjaan apa-apa, umur berapa itu Pak? Umur masih sekolah lah. Kira-kira dikasih HP itu masalah hati apa? Hah? Lah ya ora ono isine men ndelok apa? Ndelok game dan yang lain, kan gak ada kemaslahatan sama sekali. Maka bagi dia gak boleh bawa HP. Dan haram bagi dia bawa HP. Haram, Pak. Paham ya? Taib. Dalil tentang kaidah ini kita pakai dalil dulu, nanti baru kita aplikasikan dengan studi kasus. Dalil tentang kaidah ini adalah lihat firman Allah tentang judi dan khamr. Allah mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Judi dan khamr itu ada maslahat dan ada madaratnya. Paham? Tapi Allah mengatakan dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Sehingga judi itu diharamkan dan khamr itu diharamkan. Karena apa? Karena madaratnya lebih besar. Bisa dipahami insyaallah ya? Misal kayak apa lagi? Hah? Apa lagi, Pak? Banyak contoh. Ayo kayak contoh. Hah? Topi apa ini? Topi gini. Kenapa? Ada apa dengan topi? Topi hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Al-aslu fil asya adalah ibahah. Kaidah asal seorang muslim memakai topi yang ada apa? Ada warnanya nih? Kerucutnya ya. Itu sah-sah saja, Pak. Enggak ada masalah. Siapa yang mengharamkan seseorang memakai topi?
Harus mendatangkan dalil minal Qur'ani wa minas sunnah. Fa ingkil, jikalau ada komentar itu tasyabbuh dengan orang-orang kufar, nggak bisa. Karena dzabit tasyabbuh itu manakala topi itu menjadi ciri khasnya mereka. Sedangkan topi itu bukan ciri khasnya mereka. Semua orang Islam juga pakai topi itu. Jadi nggak ada istilah ciri khasnya. Nah, cuma kalau andai kata diambil titik afdolnya gitu kan ya, baru bisa. Afdolnya seorang muslim nggak pakai topi, tapi kopiah. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau Anda mengharamkannya nggak bisa. Dan terkadang kopiah itu dibutuhkan kan pas lagi kerja panas. Antum miyang pakai obo. Pakai kopiah ireng kabeh no. Kerja atau yang lain kan itu kan dibutuhkan pakai kopiah, pakai topi. Jadi ingat, Anda kalau mengharamkan topi atau memakruhkan topi atau yang lain, ya hukum milik Allah dan Rasulnya. Anda harus datangkan dalilnya dari mana. Karena hukum asal segala sesuatu hukumnya mubah. Terus apa maslahatnya? Apa madharatnya pakai topi? Enggak ada madharatnya. Apa madharatnya pakai topi? Apa madharatnya pakai topi? Sehingga dihukumi haram. Bahkan maslahatnya mungkin ada, menutupi dari terik matahari. Cuma kalau terkait dengan muruah seorang ustadz ora pantas pakai apa? Nah, gitu aja sih, ora pantas. Ustadz terus ngaji sebagai topi aja sawangane iki ora. Ya ngono ya ora apa-apa mek sawangane tok, tapi kan nggak bisa ada menghukumi hukum apa-apa gitu. Masa akhir kajian jubah putih maru topian ya ora pantas to. Ora pantas blas ya. Ora pantas ngono tok wae, bukan berarti itu hukumnya haram, enggak selayaknya. Bahasa tidak sepantasnya itu tidak hukumnya haram, tidak. Cuma etika kurang pas lah, seorang ustadz harus menjaga muru'ah, jaga wibawa. Wis ngono tok wae, ora kok haram hukumnya ora. Kalau mengikuti pawai agusan dekat sekolah. Apa itu? Ikut pawai agusan, ya kan hafal karena terikat oleh lembaga sekolah. Itu sebaiknya ikut apa? Itu tetap nih. Saya bukan bicara tentang ada dua hukum ya. Hukum meramaikan 17 Agustus itu boleh atau tidak. Maka ini ada dua sisi pandang di antara ulama kita. Sisi pandang mereka ada yang mengatakan haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena perayaan dalam Islam hanya ada dua, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini berarti perayaan yang baru, menyelisihi dari dua perayaan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak ada masalah, karena ini sekedar adat istiadat. Setiap negara punya adat di dalam merayakan kemerdekaannya. Karena ini adat istiadat, maka berarti dari rakyat ingin meramaikan apa itu, menyongsong ya, meramaikan dengan bentuk apa saja, maka itu boleh-boleh aja dan tidak ada masalah. Dari dua pendapat tadi saya condong yang kedua, itu hanya sekedar adat istiadat saja, di setiap negara pasti punya itu. Ini satu. Yang kedua, cuma meramaikannya bentuknya kayak apa? Paham ya? Meramaikannya bentuknya kayak apa? Kalau meramaikannya sesuai dengan syariat dan tidak ada melanggar syariat, maka boleh-boleh aja. Ya kayak membuat perlombaan Al-Quran, ya kan?
dapat hadiah, ibu-ibu apa disuruh masak ya sengenak, ini sengenak orang apa sah-sah aja sih gitu. Tapi kalau ibu-ibu kan bal-balan ini neng lapangan, wis tua-tua kan bal-balan lapangan kok dari dosa wae. Engkau mati ya, mati dalam kemaksiatan lah piye. Kok ora tobat, ora kok ngoco awake, weteng selemu, wetenge gedhe, kok kaos ketok kabeh. Ngono ora isin. Kok ora isin blas iki lho piye. Pemane melu karnavalan. Kita bicara sah-sah aja sih orang mau gerajalan sih orang sah-sah aja. Tapi harus ada aturan mainnya sesuai dengan syariatnya. Jadi kalau gerajalan kan sehat, kalau ada masalah. Ada kata laki-laki gerajalan ya orang apa-apa. Wedok gerajalan antar wedok tapi yang lihat ya wedok ae ora apa-apa. Nah itu jadi masalahnya di situ. Nah yang tua kurang kerjaan, semangatnya mati, aneh-aneh. Orang mikir nasib di situ di akhirat kayak apa. Jelas Allah ya. Nah itu justru besar mafsadai atau besar wong wedok metu-metu ngono iku. Jelas banyak maldorotnya ketimbang apa? Maslahatnya. Banyak maldorotnya ketimbang apa maslahatnya? Menghibur orang gitu ya. Menghibur orang-orang yang berpenyakit, bukan menghibur orang beriman. Kalau sudah berpenyakit ya iyalah yang mereka tamak mencari apa? Aurat-aurat wanita kan. Dideloki ngono kan orang berpenyakit semuanya. Masa orang beriman delok bojone wong seneng? Ora bakal lah. Wong butuh bojoku lha apa aku seneng. Nah, kalau sampean delok tekan lafal terus apa terus melototi wong wedok-wedok iku sampean ku sapa? Iku bojone wong sampean melototi terus piye karepmu iku? Ora genah malah. Lho kok salah dhewe. Kita bisa mendapatkan keutamaan menuntut ilmu di sini sama dengan keutamaan di masjid. Sama-sama menuntut ilmu sah-sah aja, sama-sama ada keutamaannya masing-masing. Cuma di masjid lebih banyak ketimbang di selain masjid. Sama-sama sah-sah saja. Tempat di dalam mencari ilmu itu ijtihadiyah, tidak terikat harus di masjid. Yang penting kita mencari ilmu. Cuma kalau dilakukan di masjid lebih banyak keutamaannya gitu aja. Tapi sebagian orang terkadang enggan untuk datang ke masjid. Tapi kalau di warung kopi mereka malah pengennya. Nah itu kan juga ya namanya mendakwakan toriko, cara mendakwakan itu kan metode dalam berdakwakan ijtihadi ya masing-masing orang apa melihat posisi dan keadaan masing-masing. Kalau andai kata saya dakwah di masjid itu kok sing datang kok 5-6 wong ae terus ketika kita adakan di mana? Di kopi justru di warung kopi justru yang datang berapa? Ratusan orang. Gak apa-apa saya malah bikin di warung kopi. Nah, ketika sudah paham semuanya baru kita kirim ke masjid. Karena nggak semua orang itu seneng di masjid di zaman kita yang kayak gini ini. Maka nggak boleh kita mencela seseorang membuat kajian di mana? Di hotel. Sah-sah aja mau di hotel, mau di warung kopi, mau di lapangan, mau di bawah pinggir lautan. Orang popo sah-sah aja. Nggak ada masalah. Terkadang kalau di satu tempat kan suntuk Pak ya, butuh apa? Reversing lah bahasa itu kan maslahat juga, nggak ada maldorotnya. Nah itu kadang-kadang dibutuhkan. Paham insyaallah? Aman ya Pak?
Dari sini bagi seseorang yang punya penyakit apa itu mah atau punya penyakit apa? Kolesterol atau punya penyakit apa itu diabetes, maka nggak boleh dia memakan pantangan-pantangannya dan bisa hukumi haram, Pak. Karena itu memudaratkan kepada dirinya. Nggak boleh. Salah kaidah ini. Karena makanan itu mengandung maslahah dan mengandung mudarat bagi dia. Nah, dia terkena penyakit diabetes lalu makan yang manis. Fa'ingkil, jikalau ada komentar begini, akan sudah siap apa obatnya, kan paham ya? Kan itu kan? Maka saya jawab dengan dua jawaban. Berapa banyak orang yang menyiapkan obat tapi berujung mati karena makan pantangan? Ya kan? Ya enggak? Lebih dulu masuk lalu bereaksi baru diminumi obat. Jawaban yang kedua, kasus ini sama saja Anda punya baju putih. Lalu baju putih itu kamu lumurin dengan lumpur. Maru saman cuci. Saman lumuri maneh. Cuci maneh. Apa gak pegel? Paham gak? Paham gak kiasan ini? Nah, pada dasarnya Anda kalau nggak minum pantangan tadi, makan pantangan tadi, bajumu tetap putih, ya nggak? Terus kemudian Anda minum pantangan, berarti Anda sama aja melumuri bajumu dengan apa? Lumpur. Lalu Anda minum obat, sama cuci. Anda menghabiskan duit, waktu dan tenaga. Dan ini termasuk idha'atul mal, menyanyiakan harta demi nafsu kamu. Pada dasarnya Anda gak makan itu kan gak ada masalah. Cuma ini apa? Karena syahwat, karena nafsu kan. Paham ya? Jadi gak boleh. Apapun yang bentuk menjadi pantangan kamu itu gak boleh. Kamu jangan bilang begini, mati sono tulisannya kok. Kalau Anda bilang begini ya wis, nggawa sepeda motor, gonok lampune, terus apa? Gonok rime, ngebutoh wis. Kamu mati ana tulisane kok doain. Ya ora? Ya wis. Atau mene Allah saiki jambe iku lho. Iki kira maslahate apa, durate apa? Tak delok kaya motor telu gede iki. Ma iya kan motor telu gede itu. Apa sih maslahate? Oleh apa? Hadiah mek piro ora dapat janda. Kok iso? Loh, janda di atas. Wis di atas. Gak jatuh janda ini ke atas itu. Lah janda tua udah lampau. Janda wedok ayu ngono ya ora apa-apa duwite akeh ngono ya. Enggak bahaya ta. Yes. Tapi ya. Cukup insyaallah udah 40 hampir 50 menit. Jadi kaidahnya jelas ya. Dua kaidah pahami. Jadi itu cara mensikapi masalah. Jadi masalah itu ada yang murni madarat 100%. Ada yang masalah itu 50-50 ya. Atau ada yang masalahnya lebih besar, madaratnya lebih kecil. Lah tinggal hukumnya seperti yang saya sampaikan tadi. Anda harus pintar. Karena pelajaran ini bukan membutuhkan hafalan, tapi membutuhkan kecerdasan. Makanya kaidah fikih itu dipelajari wong tua-tua orang masalah. Karena yang dibutuhkan adalah kalau usul fikih gak bisa kamu pelajari karena usul fikih harus dihafal. Ini kan hanya mengapal apa? Kaidahé marang dipraktekno.
Paham nggih? Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.